Saat dunia mulai kehilangan suara dan mata-mata kamera mulai berpaling, mereka justru tetap melaju. Di tengah Laut Merah, poros terakhir perlawanan masih berdiri. Tapi anehnya, mereka sempat terdiam. Bukan karena gentar, bukan karena kalah, tapi karena satu kapal bernama Madeline tiba-tiba membelah ombak menuju Gaza. Bukan membawa senjata, bukan mengangkut pasukan, tapi membawa perlawanan dalam bentuk yang berbeda. Solidaritas sipil dari berbagai negara. Sayangnya yang mereka temui bukan sambutan hangat. Pasukan Israel mencegah di tengah laut, menahan para aktivis, menggeledah, lalu mendeportasi mereka secara diam-diam. Tidak ada suara media, tidak ada jeda kemanusiaan. Lebih parah lagi, Israel tak menunggu lama. Beberapa jam setelah Madeline dihentikan, rudal-rudal diluncurkan ke arah Yaman. Langit Houthi tiba-tiba bergemuruh, dan pada titik itulah mereka melepaskan semua batas kesabaran. Houthi membalas, serangan balik diluncurkan, mereka tidak lagi diam, tidak lagi menunggu aba-aba. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi di Laut Merah? Dan apakah ini hanya percikan kecil atau justru awal dari kobaran perang besar yang bisa membakar seluruh kawasan? Hudaidah kini dalam kepungan. Setelah insiden kapal Madeline, Israel tidak berhenti. Mereka justru mengubah arah, bukan lagi lewat langit tapi lewat laut. Dan sasaran mereka kali ini bukan titik sembarangan. Ini adalah nadi utama Yaman Utara, pelabuhan Hudaidah. Tempat keluar masuknya barang, bantuan kemanusiaan, dan logistik yang menopang jutaan nyawa. Tapi Israel menyebut ini sebagai respon terhadap rudal Houthi dengan alasan klasik, pelabuhan digunakan untuk kepentingan militer. Masalahnya ini bukan serangan biasa, ini pengepungan, upaya menutup rapat-rapat jalur laut utama Houthi. Dan lebih dari itu, sebuah ancaman, hentikan perlawanan atau dunia akan menyaksikan Yaman perlahan dicekik dari sisi laut. Tapi yang membuat semua orang bertanya-tanya, ini bukan cara lama. Tidak ada pesawat, tidak ada jet tempur, tidak ada drone yang berputar di atas langit. Karena kali ini serangan datang dari arah yang jarang digunakan, dari bawah cakrawala. Armada rudal Israel, Sa'id-3, turun tangan langsung. Menggunakan kapal tempur canggih, Sarsik, mereka meluncurkan 2 rudal presisi dari Laut Merah. Targetnya tepat, gudang militer, radar, pos pantau, pangkalan maritim. Yang bikin merinding bukan cuma rudalnya, tapi pesannya. Israel memberi sinyal, mereka siap memblokade total pelabuhan Hudaidah. Dan kalau itu terjadi, bukan hanya Houthi yang akan tercekik, seluruh Yaman ikut diseret ke jurang krisis. Karena satu pelabuhan itu adalah pintu terakhir bantuan PBB masuk. Dan sekarang pintu itu diincar untuk ditutup. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang janggal. Kenapa serangan kali ini justru tanpa dukungan udara? Kenapa Sa'id-3 yang bergerak? Ada apa yang sedang disembunyikan? Dunia mencium 2 kemungkinan besar. Pertama, Israel ingin menggeser arena konflik ke laut. Kedua, mungkin ada yang tidak beres di tubuh militernya sendiri. Kita tahu 1.000 personil Angkatan Udara Israel baru saja menyerukan agar perang dihentikan. Atau lebih dari itu, bisa jadi mereka sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar di tempat lain. Iran mungkin? Houthi akhirnya murka. Tidak mungkin mereka hanya diam melihat pelabuhan utama mereka dikepung. Dan benar saja, balasannya datang dengan cepat dan jauh lebih keras dari sebelumnya. Dari utara Yaman, rudal balistik diluncurkan mengarah lurus ke jantung wilayah Israel. Sirine peringatan meraung di Tel Aviv, Yerusalem, hingga kawasan dekat bandara Ben Gurion. Kepanikan langsung menyebar. Jutaan warga sipil lari menyelamatkan diri, berlindung ke bunker, atau berhamburan mencari tempat aman. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada satu momen yang hampir mengubah segalanya. Salah satu rudal Houthi nyaris menghantam pesawat sipil yang sedang melintas di atas wilayah udara Israel. Jika rudal itu datang 1 menit lebih lambat atau lebih cepat, kita mungkin sudah menyaksikan tragedi udara sipil terbesar sejak era Perang Teluk. Untungnya, sistem pertahanan Israel berhasil mencegat rudal tersebut tepat di atas batas perbatasan udara komersial. Tapi kejadian itu tetap mencetak trauma baru. Sebuah pesawat yang baru saja lepas landas dari Bandara Ramon bahkan harus langsung memutar arah begitu rudal terdeteksi mendekat. Ini bukan lagi sekedar serangan, ini adalah pesan. Pesan bahwa Houthi tidak sedang main-main. Israel boleh saja mengklaim semua rudal berhasil dicegat, tapi satu hal yang tidak bisa mereka cegah adalah rasa takut yang kini sudah menancap di benak rakyatnya. Ancaman belum selesai. Beberapa jam setelah dentuman terakhir terdengar, Israel memutuskan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seluruh lalu lintas udara di Bandara Internasional Ben Gurion dihentikan total. Tel Aviv biasanya sibuk dan pesawat lepas landas dan mendarat tanpa henti mendadak sunyi.
Langit yang dulu jadi simbol konektivitas dan kekuatan diplomasi kini berubah jadi zona ketakutan. Tidak aman, tidak pasti. Dan untuk pertama kalinya, Israel terpaksa mengakui bahwa langitnya pun bisa dikunci oleh musuh yang berjarak ribuan kilometer jauhnya. Untuk merespons satu gelombang serangan, Israel meluncurkan lebih dari 10 rudal Tamir. Masing-masing bernilai $2 juta. Hanya untuk menghentikan serangan yang belum tentu tepat sasaran. Tapi itu cukup untuk menghentikan seluruh penerbangan sipil di negara itu. Di satu sisi, Israel mengklaim semuanya berhasil dicegat, tapi dari sisi lain, Houthi mengatakan rudal mereka berhasil menembus hingga Ben Gurion. Ini bukan sekedar soal rudal dan mencegat. Ini tentang bagaimana rasa aman bisa runtuh hanya karena satu keputusan. Bagaimana ketegangan bisa menjalar dari ruang udara ke ruang politik, ekonomi, dan psikologis. Untuk pertama kalinya sejak konflik membesar, berhasil membuat bandara tersibuk Israel berhenti beroperasi. Penerbangan dibatalkan, pesawat mengubah rute, dan dunia mulai bertanya-tanya. Jika langit bisa dipaksa sunyi, apalagi yang bisa dihentikan berikutnya? Langit itu kini terkunci. Dan pesan dikirim sangat jelas, tak ada ruang yang benar-benar aman, bahkan udara sekalipun. Jadi jika satu rudal bisa membungkam satu bandara, seberapa besar serangan yang dibutuhkan untuk membungkam seluruh sistem? Serangan balasan Houthi kini memasuki babak baru dan penggunaan senjata yang lebih modern dan mematikan. Mereka menembakkan 2 rudal balistik, Palestine II yang diklaim sebagai rudal hipersonik dan Zulfikar. Menurut pernyataan resmi mereka, rudal-rudal ini diarahkan langsung ke Bandara Internasional Ben Gurion. Bahkan salah satunya disebut-sebut berhasil menghantam lokasi tersebut, meskipun klaim itu masih jadi perdebatan. Di sisi lain, Israel menyatakan seluruh rudal berhasil dicegat. Sistem pertahanan seperti Arrow dan Patriot dikerahkan, dan lebih dari 10 rudal pencegat bernilai $2 juta per unit diluncurkan. Sistem pertahanan seperti Arrow dan Patriot dikerahkan, dan lebih dari 10 rudal pencegat bernilai $2 juta per unit diluncurkan. Meskipun serangan itu berhasil ditahan secara teknis, dampak psikologisnya terasa luas. Serangan ini bukan hanya bentuk solidaritas terhadap Gaza, melainkan pernyataan terbuka bahwa Houthi kini memiliki kemampuan untuk meluncurkan puluhan rudal presisi ke pusat wilayah Israel, termasuk fasilitas penerbangan sipil. Setelah serangan ke Hodeidah dan dentuman rudal Palestina di atas langit Israel, Houthi tak langsung membalas dengan senjata. Mereka memilih mengirim pesan, bukan ke pangkalan militer, tapi ke sektor ekonomi. Ini strategi yang berbeda. Houthi tahu rudal bisa dipatahkan, tapi rasa gentar bisa melumpuhkan pelabuhan, bahkan tanpa satu tembakan pun. Dan rasa gentar itu kini diarahkan ke satu titik penting, Haifa. Haifa bukan sekedar pelabuhan, ia adalah pusat logistik terbesar di bagian utara Israel. Pintu keluar masuk ekspor, sekaligus simpul vital bagi logistik angkatan laut. Jika serangan benar-benar ditaklukkan, dampaknya tak hanya menghantam Israel, tapi juga mengganggu rantai pasok internasional yang kini semakin padat di Mediterania. Kini ada 2 kemungkinan, Houthi menyerang Haifa, Israel membalas dengan serangan brutal ke Yaman, lalu negara-negara kawasan terseret. Jalur perdagangan global terhenti, harga minyak melonjak tajam, Mediterania dan Laut Merah berubah menjadi arena konflik baru. Tapi satu hal tak terbantahkan, Houthi tidak lagi bicara soal Gaza semata. Mereka sedang menggambar ulang batas ancaman. Di tengah hiruk-pikuk ledakan rudal dan serangan balasan yang tak kunjung reda, sebuah konvoi damai melintas diam-diam membawa pesan berbeda. Mereka menyebutnya konvoi Sumud atau konvoi keteguhan. Sejak 9 Juni, tercatat antara 1.000 hingga 1.500 aktivis dari berbagai penjuru, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania hingga Libya ikut bergabung. Misi mereka satu, menuntut dibukanya akses kemanusiaan ke Gaza, sekaligus menantang pengepungan yang dilakukan Israel. Harapannya, mereka bisa melintasi Mesir, memasuki Rafah, dan sampai ke Gaza. Konvoi ini bukan soal unjuk kekuatan, ini tentang solidaritas, tentang menyuruhkan hak paling dasar, bantuan untuk yang terkepung. Kekerasan tak akan menghentikan langkah kami, begitu pesan yang mereka bawa. Namun di lapangan, upaya mereka tidak berjalan mulus. Media menyebutkan sebagian dari mereka sempat ditahan oleh otoritas di Yaman dan Libya Timur, sementara Mesir hanya mengizinkan lewat jika membawa izin resmi. Konvoi Sumud bukan armada militer, tapi ia hadir sebagai bukti bahwa suara manusia bisa lebih tajam dari peluru. Bahkan ada cara untuk melawan pengepungan tanpa senjata, dengan tekad, empati, dan keberanian yang tak kalah membekas.